Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kesempatan ini saya menyampaikan selamat atas kegiatan diskusi publik oleh FNN, Forum News Network. Insyaallah acara pembahasan yang dilakukan oleh teman-teman para ahli bisa menjadi masukan yang memberikan manfaat bagi kita semua di dalam menyusun langkah ke depan yang harapannya bisa menjaga kualitas demokrasi kita di Indonesia. Sekali lagi selamat, insyaallah acara diskusi publik berjalan lancar. Salam hangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu forum untuk membahas masa depan demokrasi, disambut dengan kalimat normatif itu, selamat. Itu secara psikologis Anies memilih suasana yang memungkinkan dia tidak dinilai di forum ini tuh. Karena orang itu juga bukan leader sebetulnya tuh. Dia mesti kasih semacam kalimat afirmatif atau kalimat deklaratoris atau bahkan kalimat imperatif gitu. Saya Anies Baswedan, saya senang dibahas di sini dan tolong bahas saya habis-habisan. Itu lebih membuat orang bergairah. Jadi dari segi itu ada mental yang rapuh sebetulnya tuh. Saya berteman baik dengan Anies. Kemarin saya masih ngobrol panjang lebar dengan Anies. Jadi oke, saya anggap aja bahwa itu semacam sopan santun yang agak palsu sebetulnya. Okay. Dan saya nggak suka sopan santun yang memalsu-malsukan keadaan itu. Dr. Firman Nur tadi membuat satu daftar checklist siapa yang pantas jadi wakil presiden. Oke, kalau normal checklist itu memang untuk menapis calon wakil presiden itu. Tetapi dalam keadaan tidak normal, checklist itu justru untuk menghalangi calon wakil presiden. Anies kasih kriteria 3, saya diskusi panjang dengan dia. Calon wakil presiden pertama, dia harus menyumbang suara, tambahan suara elektabilitas. Artinya Anies tahu bahwa suaranya nggak cukup. Sinyal pertama itu. Nanti kita bahas tuh. Yang kedua, calon wapresnya Anies adalah orang yang mampu untuk menertibkan begundal-begundal di DPR. Dia udah bayangkan bahwa kalaupun dia menang, DPR itu nggak akan dia kuasai, masih akan dikuasai oleh petahana. Kira-kira begitu jalan pikirannya tuh. Harus mampu menstabilkan politik parlemen, kan itu kan. Artinya dia tahu dia akan diganggu terus. Yang ketiga, harus cawapres ini harus mampu untuk mendampingi dia di dalam soal pembangunan Indonesia dengan model teknokratik. 3 kriteria itu ada di pers, kriteria itu. Kalau hari ini kita tanya siapa yang akan memenuhi kriteria itu, nggak ada. Yang di dalam bayangan kita nggak ada, tapi di bayangan saya ada. Orang yang mampu menambahkan elektabilitas harusnya datang dari wilayah yang bukan electoral college secara tradisional oleh Anies Baswedan. Jadi bukan dari wilayah Islam, jelas itu. Harus dari wilayah sekuler. Orang yang mampu untuk menertibkan koboi-koboi politik di DPR juga harus pernah jadi koboi itu. Jelas. Kalau kita mau fair uji proposal Anies itu. Yang ketiga, orang yang mampu untuk memanage administrasi presiden dengan kapasitas teknokratik adalah orang yang sekarang harus pernah ada di dalam pemerintahan. Jadi Anda cari 3 itu siapa yang bisa tuh? Cuma 1, Luhut Binsar Panjaitan. Saya serius kalau mau bilang begituan. Yes, apa soalnya? Ya kalau kita logika bagus begitu cara berpikirnya kan. Coba siapa yang bisa menandingi Luhut Binsar Panjaitan di dalam parameter yang diinginkan oleh Anies? Coba siapa? Sebut aja coba. AHY. Kalau saya bisa ngatur semua orang.
Aja dengan narasi di FNN. AHY nggak bakal mampu LBP. Akhir juga nggak mampu tuh. Jadi kalau mau fair, Anies menginginkan Luhut Binsar Panjaitan. Lalu Anda kaget gitu. Sangat mungkin begitu. Kan Anies sendiri yang bikin parameter itu, lalu kita mau pasangkan parameter itu. Tapi nanti orang merasa, ya itu bagian dari oligarki. Oh iya, Anies nggak menyebutkan oligarki sebagai syarat di 3 itu. Yang menuntut supaya Anies jangan diasuh oligarki relawan, bukan Nasdem yang menuntut itu tuh. Anies pertama kali dideklarasikan oleh relawan dalam upaya untuk bikin kontras etik dengan di establishment yang sekarang ini, petahana tuh. Dan Nasdem bilang enggak, Anies adalah bagian dari continuity and change, dan Anies iakan itu. Kalau saya pasangkan filosofi itu lagi, paradigma itu, memang continuity itu artinya LBP. Coba, ada yang mau bantah? Kan kita mau bahas itu dengan kapasitas berpikir. Coba. Jadi di situ kita membayangkan bahwa Anies ada dalam kegalauan hari ini karena disuruh cari uang oleh Surya Paloh. Buat siapa? Ya buat Demokrat dan buat PKS. Ya buat siapa lagi coba? Ya Anda bisa bilang itu nggak ada, iya, tapi fakta semacam itu menunjukkan bahwa politik lain. Kalau Nasdem bilang ini presiden saya akan biayai dia tuh, nggak ada yang bilang begitu. Dalam bahasa basi, silakan cari wakil presiden dalam kurung yang punya uang ya. Siapa? LBP lagi. You puter-puter cuman LBP yang pada. Ya gitu, mau apa coba? Ada potensi krisis di Indo-Pasifik. Siapa yang paham tentang global politics? Luhut Binsar Panjaitan. Paham dia. Yang paham tentang peta energi dan pangan dunia, Luhut Binsar Panjaitan. Saya mau serius membahas itu supaya kita jangan masuk dalam semacam euforia, tapi kemudian di ujung loh kok akhirnya yang disebut 8 tadi, apa namanya, bahasa Arabnya betul 8 bahasa Arab apa ya? Syaibatun ya. Bahasa Sanskerta asta. Bahasa Arab apa 8? Ramania. Oke, jadi itu berat betul syarat yang dipasangkan oleh Pak Firman Nur. Jadi saya balik lagi pada persoalan hari ini. Saya dalam 1 bulan ini kira-kira 10 kali saya di daerah itu. Terakhir saya di 2 hari lalu saya masih di Tasikmalaya, bicara dengan mahasiswa Tasikmalaya. Lalu saya pergi naik gunung Galunggung. Turun dari gunung Galunggung, saya subuh-subuh masih ketemu dengan komunitas masyarakat di kaki Gunung Galunggung yang masih punya relasi radikal dengan Kartosuwiryo. Karena Galunggung itu tempat gerilya Kartosuwiryo, DITII, dan mereka juga nonton FNN. Salah satu orang situ, orang desa itu bilang, kami dituduh radikal, kami dituduh Islam, ingin memberikan negara Islam, tapi kami menonton Pak Rocky ngomong di mana-mana itu, dan kami memang menuntut keadilan, bukan menuntut negara Islam. Memang hanya di dalam teori keadilan Islam kami bisa ekspresikan apa itu keadilan. Katanya kalian pro siapa? Anies. Kalau kutipan itu tidak diikuti oleh keterangan saya hari ini, Anies akan dikadrunkan, karena akan dianggap didukung oleh politik radikal. Padahal kita mesti bicara apa yang dimaksud dengan jadi radikal. Kenapa ada bayangan semua ingin Anies itu mewujudkan semacam zeudo atau kripto kesyariahan itu? Karena masyarakat di bawah itu menganggap bahwa hanya dengan fasilitas wacana Muslim, Islam,
dimungkinkan mereka berbicara tentang keadilan. Dia nggak tahu apa konsep keadilan Pancasila tuh. Jadi begitu keadaan itu. Itu saya mau terangkan ini karena potensi Anies untuk tetap diasuh di dalam wilayah komunal dia itu berlangsung terus sampai hari ini. Anies akan dikecilkan terus sebagai tokoh Islam ansih, gitu aja, gampang aja tuh. Jadi itu bahayanya itu. Karena itu tadi saya bilang, ya Anies mesti ada di dalam wilayah yang lain, yaitu wakil presidennya mesti wilayah lain. Tapi kemudian nanti ada ketegangan baru lagi di situ. Jadi kita masuk dalam jebakan-jebakan yang sengaja dibuat supaya bangsa ini nggak bertumbuh pikirannya kan. Itu modalnya begitu. Tetapi saya selalu punya semacam feeling yang saya kalkulasi dari berbagai perjalanan. Kalau saya pergi ke daerah, saya selalu ketemu rakyat kecil. Tahu kalau saya bilang relawan di daerah itu dengan sangat otentik menyatakan kami mendukung Anies karena kami punya uang untuk mendukung Anies. Dia nggak nunggu partai-partai kasih uang ke Anies itu. Jadi bayangkan di sebuah daerah di Tasikmalaya yang efikasi political efficacy-nya itu masih rendah, dianggap begitu karena masih ada bayangan tentang politik identitas. Dia tahu cara berpolitik gaya Amerika. This is my share, $10, $100, crowdfunding. Itu yang mesti dipikirkan oleh relawan Anies. Kalau ditanya siapa yang paling paham keadaan pendukung Anies, saya tuh sebulan itu bisa 20 kali diundang BEM atau masyarakat lain tuh. Nah, coba kita atur supaya ada situasi baru menuju 2024 di mana oligarki itu betul disingkirkan. Uangmu nggak kupakai itu. Kan itu mestinya ada tindakan radikal. Sebelum itu terjadi, Anies akan tergoda untuk carry over ke dalam wilayah oligarki. Kenapa? Karena uangnya nggak ada. Jadi itu yang mesti dipastikan. Nasdem mendukung Anies secara teknis, bukan secara etis. Padahal kita butuh dukungan etis. Dukungan itu hanya datang dari relawan. Jadi refleksi itu yang saya mau ambil, saya ucapkan hari ini di luar ilmu comparative politics atau electoral politics, karena kita melihat satu situasi baru di dalam politik Indonesia di 2024 bahwa itu berlangsung di dalam keadaan yang sama sekali lain. Kalau orang sebut politik is the art of the possible, kita balik, politik is the art of attacking the impossible. Yang orang bilang impossible bisa dong. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang sedang diaduk-aduk di bawah itu antara Nasdem, PKS sama Demokrat nggak berpikir tentang keadaan baru untuk kita buktikan bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali tanpa politik uang. Coba PKS sama Demokrat sama Nasdem keluarin statement bersama, kami akan memulai perlengkapan politik membackup Anies tanpa politik uang, dan kami minta konsekuensinya pada relawan. Kalian mau dukung Anies, keluarin duit kalian, tapi mesti dari kejujuran tuh, bukan tiba-tiba Nasdem baru Sulvan Lindan ngoceh kecil-kecilan udah dipecat dia. Jadi etik itu nggak ada, kita nggak ingin, dan saya nggak akan ikut dalam proses itu. Kalau politik masih seperti sekarang, saya akan bangun LBP itu, Liga Boykot Pemilu itu. Lebih berguna itu sebagai penanda etis. Anda mau berhenti dengan politik uang atau enggak tuh? Saya akan minta izin pada Pak Luhut untuk pakai inisialnya itu sebelum dia diundang Anies jadi wakil presiden. Jadi teman-teman, mari kita berpikir radikal hari ini itu. Kita ingin politik bersih, tapi kita ragu untuk membersihkan itu. Kita masih berharap Demokrat, Nasdem itu bikin semacam kesepakatan, duduk rame-rame terus ucapkan ini calon presiden kami itu, ini calon wakil presiden kami. Iya, tapi di belakang itu transaksi mahar itu tetap orang tahu itu terjadi. Setiap kali ada penundaan, di situ ada kejahatan. Yes.
Dan kejahatan pertama dimulai oleh Nasdem, karena dia nggak mau secara resmi mengatakan Anies capresnya ini, wapresnya itu. Artinya sebelum Anies diundang udah ngomong dong, Anies mau wapres apa. Sekarang Anies disuruh cari wapres sendiri, lalu dia nggak bisa cari, dia kasih parameter tuh, dan parameter itu orang anggap siapa yang Anda maksud, atau siapa yang akan Anda singkirkan sebagai calon wapres. AHY, Aher. Lalu siapa? Kofifa dimasukin di situ, diuji lagi di dalam parameter yang kita buat tadi itu. Jadi teman-teman, saya sengaja bikin kacau forum ini supaya ada satu pemikiran yang betul-betul intensif, komprehensif, radikal, dan sentimental. Karena kita masuk di dalam situasi sentimental, yaitu Anies hebat, iya. Tetapi di belakang sentimental itu kita ingin ada kontras etis. Karena itu kita ingin Anies bukan pengganti Jokowi. Anies adalah new kind of leader, bukan penerus atau bahkan pengganti. Ya memang dia lain aja. Di mana lainnya? Ya tadi prinsip-prinsip etis itu. Nah itu yang saya kira Anies ada dalam kecemasan hari-hari ini. Walaupun dia teman baik saya, tapi saya harus jujur mengatakan bahwa Anda harus muncul dalam keadaan tidak normal. Kalau politik normal, Anda akan jatuh di dalam pelukan oligarki yang sama. Jadi Anies hanya bisa jadi presiden kalau politik ada dalam ketidaknormalan. Ketidaknormalan pertama harus dimulai dengan deklarasi bahwa kita ingin hentikan politik uang, hentikan politik identitas, karena itu ini desain kami itu. Itu akan jadi headline sampai ke Taiwan segala macam, dan itu memancing opini dunia bahwa oke, kalau begitu Indonesia memang ingin berubah itu kan, itu yang kita inginkan. Jadi sekali lagi teman-teman, silahkan bahas pikiran bangsat saya, nah, tapi saya ingin supaya ada pembicaraan lain di samping kasakusuk politik yang memuakkan sebetulnya itu, saling nunggu, saling ngincer segala macam. Jadi poin ini saya pertaruhkan reputasi FNN untuk karena saya bagian dari FNN, dan orang akan anggap FNN ambil jalan yang berbahaya dengan proposal ini, atau ini jalan sesat. Tapi saya selalu ingin pastikan melalui FNN Anda akan tersesat di jalan yang benar.